Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma rabbana zidna ilmana warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah ibadah salat maghrib, dan insyaallah kita lanjutkan salat isya. Semoga kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan semoga kita semua yang mendengarkan kajian malam hari ini, kita semua mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas cucuran nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu. Hadirin rahimakumullah, tema kajian kita malam hari ini adalah tentang waktu. Temanya apa? Orang-orang soleh terdahulu dalam memanfaatkan waktu. Tema kita malam hari ini adalah salafus salih, ataupun orang saleh terdahulu dalam hal memanfaatkan waktu. Orang saleh itu adalah orang yang sangat mengerti dengan aturan Al-Quran dan sangat mengerti terhadap aturan Rasulullah SAW. Sehingga karena mereka itu adalah orang-orang yang sangat mengerti, orang-orang yang sangat paham, sehingga mereka itu benar-benar mengamalkan isi Al-Quran. Salah satu perintah daripada Al-Quran adalah di dalam surat Al-Asr, yaitu tentang waktu. Nabi dan para sahabat, ulama salafus saleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka ini sangat memahami, bahkan sangat mendalami isi Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Asr. Sehingga mereka ini tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Kenapa? Karena mereka itu sangat paham betul dan sangat taat betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Asr, ya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita ini hidup ini adalah dengan waktu. Sehingga di dalam Al-Quran itu nanti ada waktu malam, ya, sholatnya surat Al-Layl. Kemudian ada waktu siang, ya, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Ada surat Ad-Duha, waktu duha. Kemudian apa lagi? Ada waktu fajar, ya, wal fajr. Termasuk wal 'asr itu adalah selain demi masa. Selain artinya demi masa, maknanya adalah demi waktu asar. Waktu-waktu di dalam Al-Quran itu sering Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Wal 'asr. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Quran
sesuatu yang sangat berharga yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah surat Al-Asr, waktu. Kita hidup ini berpacu dengan waktu. Setiap waktu yang kita lalui, maknanya usia kita ini semakin pendek, ya kan? Kita ini kan manusia dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia kita ini dijatah. Maka ada seorang ulama seperti ini mengibaratkan kita hidup di dunia ini. Jadi kita di dunia ini seperti orang yang sedang berjalan-jalan di taman. Taman itu sangat indah. Ada sungai-sungainya, kemudian banyak pepohonan, buahnya luar biasa lebat, dan pohon itu bermacam-macam, dan semua pohon itu ada buahnya. Sehingga ketika seorang yang sedang berjalan-jalan di kebun di taman yang sangat indah itu, sehingga dia itu lupa pulang karena saking indahnya tempat itu. Ada suara gemericik air di sungai, ada suara burung yang berkicau begitu indah, kemudian pepohonannya rindang, bahkan buah-buahannya banyak, semua buah-buah di situ ada. Sehingga akhirnya orang ini lupa pulang karena betah di situ. Tiba-tiba ketika sedang menikmati di bawah pohon gitu santai, tiba-tiba ada seekor harimau tiba-tiba muncul mau menerkam. Kira-kira apa yang dirasakan oleh orang itu? Lagi bahagia, lagi senang, lagi betah di kebun itu, di taman yang begitu indah itu. Tiba-tiba keluar muncul seekor harimau. Kalau antum yang ada di posisi seperti itu, apa kira-kira yang antum lakukan? Lari, kabur, atau tetap santai-santai? Lari mencari tempat yang aman. Dia lari di balik ternyata dia tetap mengejar. Kita bersembunyi di belakang batu yang besar, ternyata harimau itu tetap mengejar. Kita bersembunyi di bawah pohon yang begitu besar, ternyata harimau itu tetap mengejar. Terus lari karena harimau itu terus mengejar. Akhirnya tiba-tiba ada sumur tua. Ada sumur tua. Mau nggak mau karena harimau ini mengejar terus dan ada sumur, akhirnya pemuda tadi masuk dalam sumur, ada talinya. Sumur tua masih ada talinya. Bergelayotan dia turun ke bawah sumur. Begitu nengok ke atas, harimau ini ada di atas. Nungguin ya, gimana nih caranya? Begitu melihat di bawah, ternyata sumur ini ada buayanya di dalamnya. 2 ekor buaya. Kira-kira kalau antum ada di posisi seperti itu, apa yang antum lakukan? Rama, apa kira-kira yang mau dilakukan? Ngelihat bawah ada buaya. Ini buaya beneran ini, bukan buaya darat. Di atas ada harimau. Kira-kira apa yang dilakukan? Takut atau ngejebur ke bawah atau naik ke atas? Apa yang dilakukan? Begitu sedang menggantung di sungai itu, ternyata tiba-tiba ada 2 ekor tikus hitam putih keluar, gerogotin tali yang kita tempat bergantung itu. Lagi gantung di tali, tiba-tiba keluar 2 ekor tikus gerogotin tali itu sedikit. Kira-kira apa perasaan itu? Celaka saya ini. Waduh, binasa saya ini. Habis ini, pokoknya koet. Gimana kira-kira perasaan? Takut ya? Terus antum apa yang antum lakukan? Ya, pasrah aja gitu ya. Banyak berdoa, banyak istighfar gitu kan. Ini seorang ulama yang luar biasa yang memberikan ilustrasi seperti ini. Apa maknanya? Kata beliau, taman yang begitu indah itu adalah dunia.
Seekor harimau yang mengejar-ngejar itu adalah ajal. Antum bisa nggak lari dari ajal? Kita semua ini bisa nggak lari dari ajal? Nggak bisa. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian itu yang mana kalian itu lari dari kematian, tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menjumpai kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nampak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan seluruh apa yang kita lakukan nanti akan dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan akan dikasih tahu ini kebaikannya, kalau keburukan ini keburukannya. Bima kuntum ta'malun, fayunabbiukum bima kuntum. Jadi harimau itu kayak apa? Ajar. Kemudian kata para ulama itu, tahu kalian apa 2 ekor buaya yang ada di dalam sumur itu? Mereka adalah malaikat Mukanakir yang nanti di alam kubur akan apa? Memberikan pertanyaan kepada ahli kubur. Kemudian apakah kalian tahu apa tali yang tempat bergantung kalian itu? Tali itu adalah usia kalian. Apakah kalian tahu apa 2 ekor tikus tadi? Hitam dan putih tadi, siang dan malam, yang terus menggerogoti usia kita, dan lama-lama tali itu akan putus, kemudian seseorang itu akan masuk ke dalam hatta zurtumul. Ini ilustrasi. Jadi waktu itu sangat penting ya. Waktu itu sangat penting. Kita ini usia kita ini, waktu kita ini, usia kita ini digerogoti oleh siang dan malam. Lama-lama usia kita ini habis. Sebagaimana tikus, 2 ekor tikus yang menggerogoti tali tadi. Maka kita ini berpacu dengan waktu. Maka kata para ulama kan, al-waktu kasyarif fa in lam taqtahu qata'ak. Waktu itu seperti pedang. Kalau engkau tidak bisa memanfaatkan pedang itu, maka pedang itu akan memotong-motongmu, mencabik-cabikmu, akan membunuhmu. Maknanya apa? Mau tidak mau, disuka tidak disukai, kita rela ataupun tidak rela, kita ini pasti akan dikikis oleh waktu. Kita ini pasti akan tua dan pasti akan mati. Maka waktu yang Allah berikan ini berharga atau tidak? Berharga. Maka kata Allah wa nasr tadi ya, demi waktu. Ada 2 penyakit yang tidak ada obatnya kan? Penyakit tua dan penyakit mati. Itu nggak ada obatnya. Kita ya Ustaz tadi ya. Ustaz tadi ini dulu ganteng, dia lama dia jadi tua, jenggotnya putih gitu. Sama deh Ustaz, ini masih gagah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan beda nanti. Jadi apa? Jadi presiden. Jadi tua yang jelas itu. Jadi tua. Kita berpacu dengan waktu. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan waktu, maka waktu itu pasti akan menghabisi kita. Maka waktu yang kita miliki ini harus kita manfaatkan. Maka kata Allah wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi manusia itu akan rugi dengan waktu yang Allah berikan. Kalau waktunya tidak digunakan untuk beriman, tidak digunakan untuk beramal saleh, tidak digunakan untuk saling menasehati. Wa tawassaw bil haqqi. Jadi yang tidak rugi itu siapa? Ketika seorang itu usianya habis, kemudian dia ditambah oleh Allah nikmatnya, dia menjadi orang yang beruntung. Siapa? Orang yang beriman dan beramal saleh. Maka mari kita habiskan usia kita itu untuk iman saja. Jangan sampai kita murtad,
Maka kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi usia yang Allah titipkan kepada kita ini untuk beriman kepada Allah saja, untuk cinta kepada Allah saja, untuk berharap hanya kepada Allah saja. Hatiku hanya ada Allah. Jadi ada iman saja kepada Allah SWT. Maka mereka ini orang yang tidak akan merugi. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Amal saleh ini maknanya adalah amal yang dilakukan ikhlas karena Allah dan amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka salafus saleh itu kalau beramal mereka ikhlas luar biasa. Dan kalau beramal mereka itu hati-hati. Ini tuntunan atau tontonan. Jangan-jangan yang saya lakukan ini bukan tuntunan. Jangan-jangan yang saya lakukan ini bukan sesuatu yang dicintai oleh Nabi, bukan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, dan seterusnya. Kemudian orang yang tidak merugi tadi sabar, ya, saling menasihati dalam yang hak dan kesabaran. Sabar ini penting. Saling menasihati ini penting agar terus menjaga iman, agar terus merawat iman, agar terus beramal saleh, terus menasihati. Ini penting. Dan kita harus menasihati untuk saling sabar, menguatkan. Sabar ini adalah istiqomah. Amal itu menjadi amal saleh kalau dia ikhlas, kalau dia sesuai dengan tuntunan Nabi, kalau amal itu dilakukan dengan istiqomah, dengan sabar. Sampai kapan? Sampai mati. Maka sabar ini harus saling menasihati. Sholat itu berat, puasa itu berat, belajar Al-Quran itu berat. Maka kita harus saling menguatkan. Kita harus menasihati untuk terus bersabar. Jelas ya? Supaya apa? Supaya istiqomah. Iman kita sabar, kita di atas iman itu sabar, dan kita dalam amal saleh ini sabar sebagaimana Nabi dan para sahabat. Coba Bilal bin Rabah, kalau beliau enggak sabar ketika ditindih sama batu, ditindih oleh siapa? Budak ininya, majikannya Umayyah, ya, Umayyah bin Khalaf. Itu kan Bilal bin Rabah itu kan jemur kan, terik matahari. Itu bisa sampai 50-60 derajat kan kalau Arab Saudi itu panas. Ditindih batu, dicambuk agar dia kembali untuk menyembah berhala. Kalau beliau tidak sabar dengan hukuman seperti itu, dengan siksaan seperti itu, kemudian Bilal bin Rabah meninggalkan Islam, kalau beliau tidak sabar, maka Bilal bin Rabah namanya tidak akan terkenal sampai sekarang. Ini adalah buah dari kesabaran. Dan Bilal bin Rabah tidak akan termasuk ahli surga. Maka sabar. Keluarganya Ammar bin Yasir, tahu ya? Itu sejarah yang luar biasa. Apa yang dinasihati oleh Rasulullah? Usbur, isbir, sabarlah. Karena waktu itu tidak ada pilihan lain kecuali sabar. Kalau dia melawan nggak bisa, ya kan? Karena waktu itu umat Islam masih lemah, ditindas. Maka harus bersabar. Maka penting ya istiqomah. Jadi amal itu akan menjadi amal saleh kalau dia dilakukan karena Allah, sesuai dengan tuntunan Nabi, dan dia istiqomah. Ada orang itu yang tidak sabar ini, padahal dia tadinya sholatnya rajin, ikhlas, sholatnya bagus, tapi di ujung usianya tiba-tiba dia karena dia tidak sabar, akhirnya dia meninggalkan sholat, akhirnya ada yang murtad, naudzubillah. Karena dia tidak sabar, akhirnya dia menjadi ahli neraka. Selama dia sholat itu tidak diterima amal solehnya, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang karena dia murtad, karena dia tidak istiqomah. Jelas ya? Maka waktu ini penting. Yang tidak merugi adalah orang yang beriman. Alhamdulillah kita ditakdirkan, kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Ini luar biasa. Iman ini mahal betul. Mahal. Harus kita jaga. Harus kita jaga. Pilihan Allah, kita beriman ini alhamdulillah kita diberi Allah. Dalam surat Yunus ayat 100 kan juga, wa kana li nafsin
antumina illa biidznillah. Tidak ada seorang pun yang beriman kecuali imannya atas izin dari Allah SWT. Tidak ada seorang pun yang beriman kecuali dia itu beriman karena izin dari Allah. Kita ini alhamdulillah sudah diizinkan oleh Allah SWT untuk menjadi orang yang beriman kepadanya. Nah, kalau kita semuanya menyembah berhala, menyembah patung, alhamdulillah kita bersyukur menjadi orang yang beriman. Maka nikmat waktu ini harus betul-betul kita gunakan untuk iman, untuk amal saleh. Dan kata Rasulullah, nikmat waktu ini adalah waktu yang sering dilalaikan oleh manusia, ya kan? An Ibnu Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghdurun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Hadisnya hadis Bukhari. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 5933. Kata Rasulullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, Nabi SAW bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu dan lalai dengan dua nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Banyak orang ini yang menyia-nyiakan waktu, sehingga waktu kosong digunakan untuk hal-hal yang makruh atau naudzubillah sesuatu yang haram, sesuatu yang sia-sia. Yang sia-sianya nggak bagus kan? Main catur gitu, udah habis isya, udah main satu set, kalah, penasaran, ya ayo sekali lagi. Penasaran, ternyata dia menang. Ayo kita final. Beda final, yang menang. Ayo sekali lagi kata yang kalah. Melihat jam, begitu lihat jam sudah jam 1, jam 2 main catur. Main catur itu kan lama kan, mikirnya itu lama main catur itu. Mau jalan itu lama. Sesuatu yang sia-sia. Sesuatu yang sia-sia saja kalau kebanyakan dilakukan tidak boleh, apalagi yang haram. Maka waktu ini banyak disia-siakan. Maka kita orang yang beriman harus benar-benar memanfaatkan waktu. Mumpung masih muda, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih hidup, mumpung masih sehat. Jangan ditunda-tunda. Karena semakin hari kita ini akan semakin sibuk. Ada anak muda ini yang ngomong kayak gini, Ustaz, saya nanti taatnya kalau udah nikah aja. Nanti saya mau rajin sholatnya kalau udah nikah aja, punya istri baru saya mau rajin. Ternyata nggak nikah. Enggak sholat akhirnya. Gimana kalau antum ini begitu nikah ya belum tentu, malah sibuk gitu kan dengan urusan dunia, kerja gitu, cari duit. Maka jangan mudah-mudah. Apa yang bisa kita lakukan sekarang harus kita lakukan sekarang. Maka kata Nabi, idza amsayta fala tantadirus sabah wa idza asbahta fala tantadirul masa. Kalau kamu berada di pagi hari, kalau kamu berada di sore hari, jangan menunda amal untuk besok hari, untuk pagi hari. Kalau kamu berada di waktu pagi hari, jangan menunda amal nanti sore aja lah saya lakukan. Jangan. Karena tidak ada yang menjamin usia kita sampai sore hari. Di sore hari tidak ada yang menjamin usia kita sampai pada waktu subuh hari. Tidak ada yang menjamin. Maka harus betul-betul berpacu. Harus betul-betul berpacu. Yang lagi sehat, yang masih muda-muda, antum ini, usia antum ini, kalau suruh ngapal cepat. Usia itu ngapal itu kalau waktunya cepat. Sekarang udah 30 ke atas itu lama hafal. Betul. Lama. Usia 30-an itu udah susah hafal. Udah susah. Hafal hadis itu ya. Hadis-hadis yang belum hafal itu. Tuh. Tapi kalau usia-usia antum ini kan kayak Amirul Mukminin hadis pertama itu, saya hafalnya usia antum ini. Itu masih
ingat sampai sekarang. Maka mumpung masih muda, maka harus dimanfaatkan. Jelas ya, terutama untuk santri ya. Jadi dimanfaatkan waktu. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Caranya gimana nih? Caranya dinikmati. Waktu kecil itu kan kita kan nggak menikmati kadang-kadang ya. Bukannya kalau jadi dewasa itu enak kayaknya nih, nggak disuruh-suruh. Kayaknya enak betul kayaknya. Kalau mau beli apa aja kayaknya bisa gitu. Nggak menikmati. Ternyata begitu sudah besar, yang nggak nikmat juga. Malah banyak beban pikiran itu. Yang belum keluarga, kayaknya kalau udah punya istri, kalau udah punya suami ini kayaknya enak kan. Ternyata begitu sudah punya istri, sudah punya suami, ternyata nambah mumet. Maka dinikmati saja ya, dinikmati, dijalani sesuai dengan usia kita, sesuai dengan posisi kita. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Termasuk antum di pondok ini, jangan mikir kapan anak ini lulus ini, kapan saya ini lulus, kapan saya ini jadi ustadz ini, kapan saya ini kuliah, kapan saya ini SMA. Jangan, dinikmati saja. Karena nanti ada waktunya antum ya selesai di pondok. Dan ketika seseorang itu sudah selesai, maka tidak akan bisa terulang lagi. Rama nggak mungkin SD lagi kan, Arsad nggak mungkin SMA lagi, SMP lagi kan, Ustadz Rifan nggak mungkin SMA lagi. Atau mau pakai baju SMA lagi? Nggak mungkin. Yang TK nggak mungkin SD, TK apa yang SD nggak mungkin TK lagi, terus. Yang sudah berkeluarga mau nggak mungkin bisa bujang lagi, nggak bisa. Dan kita pada akhirnya menuju kepada Allah, kepada kematian. Maka kata para ulama, lam tarji'al ayyamul lati maka tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Sehingga ketika seorang ulama ditanya sesuatu yang paling jauh dengan kalian itu apa, maka jawabannya adalah masa lalu. Yang paling jauh dari kita adalah masa lalu. Dan yang paling dekat dengan Anda adalah kematian. Kita sedang dalam dan kita mungkin lagi itu jadi muda lagi, jadi anak-anak lagi. Kita akan terus kata zurtumul maqabir sampai kalian mengunjungi liang kubur. Ini harus berpikir ke sana ya. Sehingga mudah-mudahan ketika kita berpikir ke sana kita menjadi lebih baik. Kita berbekal untuk alam kubur kita, untuk akhirat kita. Maka kata Allah, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Karena kita ini lagi melakukan perjalanan nih. Maka kata Allah, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman, beramal saleh dan istiqomah. Terus. Maka penting sehingga sholat kita senantiasa berdoa ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Maknanya shiratal mustaqim itu adalah dinul Islam ya. Tafsirnya shiratal mustaqim itu adalah dinul Islam, agama Islam. Kita minta istiqomah agar kita ini wafat dalam keadaan Islam, wafat dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa itulah yang langsung diajarkan oleh Allah di surat Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu minimal 17 kali dibaca ketika sholat. Supaya apa? Supaya tadi kita benar-benar sabar istiqomah sampai masuk ke dalam kubur. Insyaallah ya. Maka waktu yang Allah titipkan kepada kita ini harus kita manfaatkan untuk beriman dan beramal saleh dan terus istiqomah. Dan tentu kita jatuh bangun ya. Orang hidup ini nggak mulus-mulus saja. Kadang kita ini dosa, kadang kita ini taat. Itu udah wajar-wajar saja. Kalau kita sedang berada kesalahan, kita banyak istighfar. Itu wajar. Semua manusia mengalami itu, ya. Manusia itu kadang taat,
kadang lurus, kadang bengkok, kadang balik, kadang buruk aja. Maka kita terus kalau sudah jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Jangan sampai kita ketika jatuh kok nggak bangun-bangun. Terus kita berusaha berikhtiar ya. Karena memang godaan kita ini kan berat kan. Untuk istiqomah ini berat nih. Musuh kita ini iblis dan bala tentaranya setan. Terus menggoda anak cucu Adam. Sampai anak cucu Adam itu mereka putus asa. Ada orang yang Allah, saya ini ahli maksiat. Kayaknya dosa saya ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Itu senang benar iblis itu. Wah, ada mulai putus asa. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia yaitu waktu dan kesehatan. As-sihat wal faragh, waktu kosong dan waktu sehat. Sehat ini harus benar-benar kita gunakan juga, kita manfaatkan. Karena kesehatan ini ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini akan sengsara gitu. Kadang kita ini tidak sadar dengan nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mata kita ini sehat kan ya, tapi kita nggak merasakan nikmat sehat mata ini. Ketika mata kita timbilan, ketika mata kita sakit mata gitu, itu baru terasa nikmat sehatnya mata. Kaki lagi sehat itu udah pokoknya nggak terasa kalau kaki itu sehat. Bawa motor jumping-jumpingin karena lagi sehat, tapi begitu kakinya sakit, oh itu langsung itu jalan aja susah, udah banyak istighfar ya. Mananya Pak, kesehatan ini jangan sampai kita sia-siakan. Kesehatan kita ini harus kita rawat, ya, harus kita jaga. Kesehatan kita ini harus kita jaga. Tidak boleh kita merusak kesehatan kita. Tidak boleh kita ini menganiaya diri kita. Maka orang itu kalau minum khamar itu hukumnya kan haram, dosa besar. Kenapa? Karena dia merusak kesehatan. Baik itu sehat atau kesehatan akal ataupun kesehatan fisik. Orang bunuh diri itu kan tempatnya neraka jahanam ya, nggak diampuni sama Allah. Termasuk orang yang minum khamr, sesuatu yang membahayakan dirinya, termasuk bunuh diri. Maka dosa besar minum khamr. Sekarang sabu-sabu gitu, apa? Itu nggak boleh. Dosa besar. Kenapa? Karena dia tidak merawat kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Terus gimana kalau kita sehat? Ya, gunakan untuk taat kepada Allah, untuk iman amal saleh. Kalau cari nafkah yang halal. Kalau jual beli yang halal. Dan seterusnya. Ini disebutkan waktu adalah modal manusia. Jadi waktu itu adalah modal manusia. Ada seorang ulama yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Ulama tadi ya, rahmatullah. Qala Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata tentang waktu ya. Ibnu Adam innama anta ayyamun kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Wahai Ibnu Adam, wahai manusia, kamu itu hanyalah kumpulan hari-hari. Tiap hari satu berlalu, maka kamu sebagai diri. Kata beliau, kalau hari tiap satu hari itu berlalu, hilanglah bagian dirimu. Ya tadi seperti apa? Tali yang digerogoti tikus tadi. Jadi semakin hari akan semakin tipis.
Wa qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Innal laila wan nahar ya'malani fi fa'amal fihi." Kata Umar bin Abdul Aziz, ya, sesungguhnya malam dan siang bekerja terhadapmu. Dia terus bekerja, terus bergerak. Maka kata beliau, maka beramallah pada malam dan siang itu. Kita kan terus kan, siang malam ya kan, siang malam terus gitu. Dan kalau kita tidak bekerja, maka kita akan rugi. Karena siang malam itu akan terus berjalan. Kalau kita tidak mengisi siang malam itu dengan amal soleh, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini perkataan sahabat ya, oleh sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Inna lillahi haqqan bin nahar la yaqbaluhu bil lail wa lillahi haqqan bil laili la yaqbaluhu bin nahar." Sesungguhnya Allah memiliki hak pada waktu siang. Dia tidak akan menerima di waktu malam. Dan Allah juga memiliki hak pada waktu malam, dan Allah tidak akan menerima di waktu siang. Maksudnya ini, jadi pada waktu malam Allah itu punya hak. Salah satu haknya apa? Sholat isya, terus sholat maghrib, sholat subuh, sholat tahajud. Atau bisa sholat isya waktu jam 10 pagi gitu. Hak Allah di waktu malam ada. Kemudian hak Allah SWT pada waktu siang juga apa? Haknya apa? Yaitu sholat zuhur, sholat. Dan itu tidak bisa dikerjakan kecuali memang waktu itu. Puasa pada bulan Ramadan itu kan siang. Bisa untuk malam puasa. Gak boleh malam puasa. Maknanya apa? Maknanya setiap malam, setiap siang itu ada amal, dan itu hak Allah dan kewajiban kita kan. Maka tidak boleh ditinggalkan. Maka tunaikanlah hak sesuai dengan waktunya dan sesuai dengan posisinya. Jalanin aja, terutama sholat ya. Waktu malam, udah mulai masuk malam, maghrib berarti sholat 3 rakaat. Sholat isya. Itu kalau mau istirahat tidur. Di subuh bangun. Dan itu nggak berat, ya, tidak berat. Waktu luang kita, waktu kosong kita itu, jika dibandingkan dengan waktu yang kita gunakan untuk sholat, itu jauh lebih banyak waktu kosong. Kalau sholat kita berapa menit semuanya? Sehari semalam berapa? Berapa jam sehari semalam? 24 jam sehari semalam. Sholat kita 5 waktu itu menghabiskan waktu berapa jam? Antum sholat maghrib tadi, Ustaz Tifan 5 menit, itu berapa menit kira-kira? Sampai 10 menit? Enggak sampai. Ya katakanlah 10 menit ya. 10 menit semuanya. Sholat maghrib. Nanti sholat isya berapa menit? Katakanlah 10 menit. Katakanlah supaya setiap waktu sholat itu kita pukul rata 10 menit. Ada yang sholatnya cepat di sini santri, kayak mantul gitu. Itu nggak nyampe 3 menit ya. Saya perhatikan ini cepat betul ini sholat qobliyah ba'diyah itu cepat betul. Ustaz baru baca iftitah udah salah ini. Ustaz baru rukuk udah salah, cepat betul. Kalau waktu itu 10 menit, maka berapa menit semuanya? 50 menit, nggak nyampe 1 jam kan? Melakukan kewajiban itu tidak. Jadi hak Allah itu tidak sampai 1 jam. Yang lain adalah hak kita, terserah. Mau tidur,
mau cari nafkah, tapi dengan catatannya cari nafkah yang terserah. Mau ngobrol, tapi ngobrolnya yang baik-baik, terserah. Hak Allah hanya berapa menit? 50 menit, katakanlah 1 jam. Masih sisa berapa? Masih sisa 23 jam. Itu hak kita. Tapi ada orang yang hitung-hitungan sama Allah. Padahal Allah itu maha rahmat, maha kasih sayang kepada kita. Antum puasa yang wajib itu berapa hari? Yang wajib puasa itu berapa hari? 30 ataupun 29 hari. Silakan di luar itu nggak puasa nggak apa-apa. Berapa hari? 300 ya, 11 kali 30 lah ya. Jadi 330 hari. 330 hari silakan makan minum silakan. Tapi dengan catatan makan dan minum yang halal ya, tidak berlebihan silakan. Cuma Allah minta 30 hari dulu dalam 1 tahun. Enggak juga melakukan, itu kan kebangetan. Ya kan? Antum zakat berapa persen? 2,5%. Seseorang kalau dia berprofesi ataupun apa kan, kemudian dia punya penghasilan selama 10 tahun itu kurang lebih 80 juta, maka dikenakan pajak, dikenakan zakat, diwajibkan zakat kurang lebih 80 juta kalau di uang. Itu berapa? 2,5%. Dari 80 juta itu berapa? 2,5% itu berapa? Berapa? 70 apa? Pokoknya sedikit lah ya. Pokoknya sedikit lah. 2,5% itu sedikit, nggak nyampe 10%, nggak sampai 5%, nggak nyampe 3%. Ya sesuai berapa, kalau emas berapa gram ya? Nah Ustaz malah lupa nih bab zakat ini yang nggak terpikir siapa. Nanti kita bahas ya untuk zakat ya. Ya kayaknya emas sesuai dengan ini ya. Berapa gram ya kalau emasnya? Ustaz lupa. 85 gram. Ya benar berarti kalau emasnya 1 juta berarti 80 juta kan? Ya dari emas, kemudian kalau mau dibentuk uang ya diuangkan gitu. Sesuai dengan harga emasnya. Sedikit maknanya kan? Hak Allah itu sedikit. Hak Allah itu sedikit. Tapi terkadang manusia ini hitung-hitungan waktunya. Hitung-hitungan pelit betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau manusia itu hitung-hitungan untuk Allah, maka Allah juga akan hitung-hitungan untuk manusia. Kalau antum mau jadi orang kaya secara harta ya, kalau antum punya duit, sekarang punya duit berapa? Sumpahnya 100.000, antum sedekahin itu 10% aja keluarin 10.000. Setiap mau Idul Fitri keluar. Maka insya Allah nanti tahun depan akan Allah tambah. Kalau hitung-hitungan untuk manusia, kalau hitung-hitungan untuk Allah, maka Allah juga akan hitung-hitungan. Maka inilah waktu ya. Jadi waktu yang Allah berikan itu sangat berlimpah, dan Allah itu memiliki hak terhadap waktu itu. Ketika malam ada hak Allah, ketika siang ada hak Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ditunaikan, jangan jangan kalau sempat harus disempatkan, harus disisihkan. Bukan sisa ya, bukan sisa, tapi harus disisihkan. Harus disempatkan, karena kalau nggak disempatkan kita tidak sempat. Banyak betul kegiatan, banyak aktivitas. Maka waktu ini harus disisihkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya orang yang beriman itu semuanya dikasihkan kepada Allah Subhanahu untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang ngasih kan. Tapi Allah tidak. Allah hanya meminta sedikit saja. Maka jangan pernah hitung-hitungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ada orang kita semua dikasih waktu sama Allah ya.
Semua dikasih, orang kafir, orang beriman kan dikasih waktu semua kan sama Allah kan. Siangnya sama, jumlah jamnya sama. Tapi yang membedakan adalah yaitu ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang itu yang hidupnya sampai ribuan tahun tapi tidak mulia karena dia tidak bertakwa kepada Allah. Ada orang itu yang usianya sedikit aja, 30 tahun, 20 tahun. Tapi karena memanfaatkan waktunya, dia beriman kepada Allah, beramal saleh, sehingga dia menjadi manusia istimewa. Jelas ya? Maka Ustaz mengajak khususnya untuk Ustaz pribadi yang masih banyak kekurangan, tentunya mari kita bersama-sama kita manfaatkan waktu. Lan tarji'al ayyam wallati madat, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Yang menjadi santri antum harus manfaatkan waktu. Jangan sampai enggak dapat apa-apa. Satu semester juz 30 belum hafal. Ini sebenarnya musibah. Satu semester itu minimal juz 30 selesai. Siap ya? Insyaallah. Jadi harus dapat sesuatu. Waktu terbuang sia-sia, maka kita harus mendapatkan sesuatu, jangan sampai terbuang sia-sia. Baik, coba kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.